Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Halali dari kelas A27 mahasiswa UIN SSC. Saya akan memaparkan mengenai materi tema tentang penarikan kesimpulan atau teknik membuat penarikan kesimpulan dalam mata kuliah metodologi penelitian PAE. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang pertama, kita bahas pengertian kesimpulan menurut para ahli. Yang pertama, kesimpulan menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kesimpulan diartikan adalah keputusan yang diperoleh berdasarkan metode berpikir induktif atau deduktif. Dalam hal ini, kesimpulan merupakan pernyataan singkat terkait hasil analisis atau pembahasan tentang hasil tes hipotesa yang telah dilakukan pada bab sebelumnya. Kemudian, menurut Merriam-Webster, kesimpulan adalah sebagai penilaian yang bisa masuk akal, penilaian yang bisa masuk dalam akal pikiran seseorang. Maka kesimpulan ini dibutuhkan ketika terdapat dua atau lebih preposisi yang dapat diambil sebagai sebuah premis. Kemudian, menurut Cambridge Lines dan Latin School, kesimpulan didefinisikan sebagai paragraf yang paling akhir dari suatu makalah hasil penelitian maupun bagian paling belakang dari suatu presentasi jenis yang lain. Pada bagian inilah seseorang biasanya bisa mendapatkan inti dari pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya. Kemudian, perbedaan antara kesimpulan, abstrak, dan resum. Kesimpulan adalah hasil menyimpulkan atau ikhtisar dari suatu uraian, sedangkan abstrak adalah ikhtisar, ringkasan, atau inti dari laporan, penelitian, atau karya ilmiah yang lainnya. Sedangkan resum adalah ikhtisar atau ringkasan suatu teks. Kemudian, kesimpulan adalah bukan hanya ringkasan dari topik utama yang dibahas atau pernyataan ulang dari masalah penelitian, tetapi juga sebuah sintesis dari poin-poin utama. Jadi isi dari kesimpulan merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian dan menjadi hasil akhir yang menjelaskan hasil penelitian secara keseluruhan. Untuk sebagian besar makalah penelitian tingkat perguruan tinggi, satu atau dua paragraf yang dikembangkan cukup untuk kesimpulan. Meskipun dalam beberapa kasus bisa tiga atau lebih paragraf, mungkin bisa diperlukan dalam hal kesimpulan. Kemudian masuk ke yang ketiga, metode penulisan kesimpulan. Ada tiga metode yang bisa digunakan. Itu yang pertama adalah metode generalisasi. Yang kedua, metode analogi. Yang ketiga, metode korelasi atau sebab akibat. Metode generalisasi adalah membuat kesimpulan dengan menarik satu kesimpulan umum. Kemudian metode analogi adalah membuat perbandingan antara satu pembahasan dengan pembahasan lainnya yang serupa. Kemudian metode korelasi atau sebab akibat menjelaskan sebab kemudian akibat yang ditimbulkan sebab tersebut. Ini artinya metode generalisasi terutama dalam karya tulis ilmiah seperti makalah, artikel, dan lain. Metode ini mengulas secara keseluruhan masalah terlebih dahulu. Kalau kemudian menjadikan fokus penelitian karena bila ditarik secara mendasar, kesimpulan adalah ulasan dari pembahasan yang sudah disampaikan, baik dalam bentuk tulisan ataupun pembicaraan. Sedangkan metode analogi, metode yang dilakukan dengan memberikan pandangan, menyampaikan pokok atau gagasan penelitian menjadi lebih mudah dan sederhana. Metode ini biasanya digunakan pada penelitian yang bersifat ilmiah. Sedangkan metode korelasi atau sebab akibat, secara sederhana, korelasi dapat diartikan sebagai hubungan serupa dengan metode generalisasi dan analogi. Metode ini diawali dengan mengulas semua topik pembahasan dari sebuah karya tulis. Metode korelasi dilakukan dengan cara mencari fokus dan mencari hubungan sebab akibat yang terjadi dalam sebuah penelitian. Metode ini bertujuan untuk memperjelas kembali gagasan pada bagian awal sebuah karya tulis ilmiah yang dibuat. Kemudian, syarat-syarat dalam penarikan kesimpulan. Jadi isi dari kesimpulan itu harus mencakup yang pertama menjawab permasalahan, yang kedua menggunakan kalimat yang singkat, padat, dan jelas. Ketiga, tidak perlu menjelaskan data, angka, cukup menyimpulkan hasil yang didapatkan. Keempat, merupakan jawaban dari hipotesis berdasarkan data. Keenam, tidak bersifat pesanan orang. Cara membuat kesimpulan karya ilmiah, yaitu yang pertama membaca ulang karya tulis, kedua menentukan kalimat utama, ketiga menemukan ide pokok tulisan, keempat menyusun ide pokok, kelima merangkai kesimpulan paragraf menjadi teks bacaan. Sekarang yang terakhir adalah penutup kesimpulan. Penelitian harus sesuai dengan yang pertama tema, topik, dan judul penelitian. Yang kedua, harus ada pemecahan permasalahan penelitian. Yang ketiga, hasil analisis data. Yang keempat, teori atau ilmu yang relevan. Yang kelima adalah pengujian hipotesis apabila ada. Kemudian tujuan dan manfaat kesimpulan. Tujuan utama dalam kesimpulan baik untuk karya tulis ilmiah atau makalah adalah untuk membuktikan suatu hipotesa dari awal sampai akhir secara ringkas. Sedangkan manfaat dari kesimpulan adalah membuat pembaca memahami isi dari keseluruhan laporan penelitian atau makalah. Demikian presentasi. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.